Oke semuanya, kembali lagi di channel gua. Di sini itu kita bakal sedikit membahas sesuatu yang sedih lah ya, bisa dibilang ini berita duka yang baru aja gua temuin. Emang udah beberapa hari yang lalu lah, kayak 2 hari atau sehari yang lalu. Cuman gua belum bahas kenapa? Karena gua nggak berani langsung ngambil kesimpulan gitu kan. Karena awalnya gua pasti mikirnya gini dan akhirnya gini, ngerti nggak? Ada beberapa pendapat yang udah gua simpulkan di otak gua dan akhirnya sekarang bakal gua keluarin gitu. Makanya gua baru bahas sekarang. Dan juga di sini kita bakal lihat kronologi lengkapnya gimana. Karena hari ini kita bakal coba untuk ngebahas tentang kasus bunuh diri dari Rafdi Ali, kalau nggak salah gue namanya gitu kan. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah orang-orang yang nge-hate dia bunuh diri karena dia wibu. Katanya tuh, wah dia pengen ke isekai, makanya bunuh diri dulu. bego. Orang-orang kayak gini menurut gue bego. Karena lu buat apa? Lu ngatain orang, lu ngehina orang yang udah nggak ada. Itu namanya lu lebih setan daripada setan gitu loh. Yo, halo kembali lagi bareng gue Spiras dan ya. Oke, kita sudah kali men. Kita bakalan ngebahas sesuatu yang penting banget, menurut gue important banget ya cuy. Kenapa gue bahas hal ini? Yang pertama, gue pengen kasih pesan moral ya. Karena di sini dari kasus yang kita lihat ini bener-bener pesan moralnya bener-bener relate banget, masuk banget dengan permasalahan hidup remaja sekarang gitu. Karena gue ngerasain juga yang namanya stres, yang namanya nggak bisa ngomong ke orang, nggak bisa curhat. Akhirnya apa? Bunuh diri. Nah ini juga relate dengan kasus si Rafdi Ali ini. Jadi mohon maaf ya cuy, di video kali ini mungkin gue nggak banyak bercanda. Gue lebih ke arah serius karena emang nggak bisa bercanda. Gue nggak suka banget dengan beberapa orang yang komen di komentar Facebooknya Rafdi ini yang ngata-ngatain dia bunuh diri karena dia wibu, karena dia pengen ke isekai, karena dia pengen ketemu sama Kaori apa gitu. Gue juga nonton anime men, tapi nggak segoblok itu loh. Anime itu nggak segoblok itu anjir. Ini gue kesel banget sama orang-orang kayak gini ya men ya. Beberapa orang yang ngomong kayak gini pasti ngiranya anime itu bener-bener sampah gitu, nggak ada gunanya, cuman ngelihat 2D kartun gitu loh. Padahal anime itu banyak men pesan moralnya. Tapi kita bukan membahas anime di sini. Kita bakal bahas dulu kronologinya gimana tentang si Rafdi Ali ini atau almarhum dari Rafdi Ali ini cuy. Kita bakal langsung aja lihat gimana kronologinya cuy. Let's go. Oke men, kita sudah berada di website dan di sini kita bakal langsung aja baca Rafdi Ali, remaja yang nekat mengakhiri hidupnya. Oke. Bukan yang ini bosnya, bukan. Takutnya ntar orang pada salah kira. Dikirainnya ini bukan bosnya, ini bukan Rafdi Ali. Rafdi Ali tuh ini. Nah, ini profilnya. Nah, ini dia tuh ngepost doang kayaknya di Facebooknya men ya. Oke, kita bakal lihat nih men. Rafdi Ali kronologi kita bakal baca nih men ya. Kejadian tersebut diperkirakan karena aksi bully. Bahkan dia yang butuh support temannya, namun mereka tidak ada sehingga mental dia down dan bingung harus apa. Remaja yang baru 16 tahun ini mengakhiri hidupnya. Dia yang hidupnya sedang banyak masalah ya, banyak masalah nih ya. Bahkan diduga ayah dan ibunya bercerai. Dia juga jadi korban bully di sekitarnya. Dia sedang bingung, namun sayangnya tidak ada teman yang bisa menghiburnya. Banyak orang yang menangisi kepergiannya setelah pesan-pesan yang ia sampaikan di akun Facebooknya. Oke, Rafdi Ali Facebook. Pesan yang telah dia sampaikan di akun Facebooknya mendadak banyak yang berkomentar dan menanggapi sedih di statusnya tersebut gitu kan. Bahkan teman terdekatnya pun tidak percaya bahwa Rafdi Ali memilih mengakhiri hidupnya. Oke, jadi di sini kita bakal lihat gini ya. Gue udah ada nih. Nah, ini dia nih. Ini akun dari si Rafdi Ali-nya coy. Jadi di sini masih ada akunnya dan di sini kita bakal lihat ya mainnya postingan terakhir dia 1 Juni. Sekarang itu udah 5 Juni. Berarti udah 4 hari yang lalu dan dia bikin status kayak gini men, atau dia bikin tulisan kayak gini. Orang-orang akan takut dengan kematian saat kematian itu sudah dekat. Mohon maaf kalau saya ada salah sama kalian. Dadah, makasih ya. Lu bisa baca nih. Ini kalimatnya simple. Kenapa harus ada titik-titik gitu? Enggak, cuma ya maksud gue ya bukan. Ini gue bukan ngehina ya. Cuman heran aja kenapa harus ada titik-titik gitu kan. Tapi intinya di sini kalian bisa baca kalimatnya itu bener-bener kayak orang yang udah putus asa gitu. Mohon maaf kalau saya ada salah sama kalian. Dadah, makasih ya katanya. Ini satu postingan dia ini bener-bener beda banget men dari postingan-postingan dia yang lain. Kalau misal kalian scroll ke bawah, itu semua postingan dia itu tentang ya lucu-lucu aja gitu. Kayak dia ngepost meme, dia ngepost anime, bahkan dia pernah ngepost kalau nggak salah gua ketek gitu. Bentar. Ini intinya di sini dia ngepost postingan kayak gini dan kalian bisa baca nih men. Banyak banget nih. Mungkin kalau sekarang komentarnya udah hilang, komentar hate-nya ya. Tapi sebelumnya banyak banget ya cuy yang gue baca itu ada beberapa orang yang ngehina si Rafdi Ali ini. Jadi kayak ngata-ngatain gitu. Nah, ini dari Mas Arya nih. Pelajaran untuk semua wibu, harus banyak bergaul sama orang agar tidak depresi, agar tidak merasa kesepian atau sendirian. Rest in peace, pilihan lu salah bro. Maka dari itu ada pertanggungjawaban atas pilihanmu. Oke. Sebelum itu ya, sebelum kita bahas lebih lanjut nih ya, gue pengen banget bahas hal ini. Tapi sebelum kita lanjut ke sini kita bakal lihat dulu nih. Ada klarifikasi dari temennya nih. Kita bakal lihat beberapa info-info yang udah gue sediakan aja men ya. Setelah itu baru gue kasih kalimat gue gitu. Nah, jadi di sini ada dari susunya gede. Bukan bos, bukan ya. Suhi Heisen. Nah, itulah intinya. RIP. Maksud gue RIP lah gitu kan. For my old friend ya Rafdi Ali. Semoga lu tenang di sana ya bro. Gue akan merindukan setiap kenangan yang gue bikin sama lu waktu SD. Entah itu kita bahas Tokatsu bareng. Bukan, Tokusatsu ya. Bareng, belajar bareng
bareng dan lain-lain gitu kan. Dari kejadian ini dan sebelumnya, gue sempat miris dengan komentar-komentar mengenai bundir, yang mana komentarnya banyak banget yang komentarnya tidak mempunyai etika. Oke, dan gue mohon maaf banget nih, tolong jangan ada yang komen yang bertujuan untuk memberikan efek buruk di berbagai postingan mengenai almarhum. Benar banget coy. Jangan biasakan ngatain suatu peristiwa yang menurut kalian itu tidak pantas dilakukan, karena kalian pasti juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada orang yang bersangkutan. Misalkan saja nih kalian ada di posisi itu, gak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada diri kalian sendiri. Maka dari itu stop berperilaku seperti itu, jaga etika dalam berkomentar, baca situasinya. Dan juga buat kalian maksudnya yang tahu gitu apa yang seharusnya dilakukan kalau dibully, ya lu nggak salah gitu, bener. Jadi di sini secara nggak langsung berarti konteks si Rafdi ini, almarhum ini bunuh diri karena dia dibully gitu kan. Ya kalau misal ada orang yang tahu gitu kan caranya kalau misal dibully apa yang harus dilakukan, oke, nggak salah gitu. Tapi tolong untuk peristiwa kali ini atau bundir lainnya didoakan saja yang terbaik gitu. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah bunuh diri juga kali gitu kan. Atau nanti kalau bunuh diri masuk sini masuk situ kayak ngata-ngatain masuk isekai gitu. Kalau lo ingin bilang ke orang-orang bahwasannya bundir itu salah, ya bilang ke orang-orang yang masih ada dan butuh edukasi, bukan orang yang telah tiada. Bener, ini dia. Ini yang pengen gue sampaikan ke kalian semua ya men ya. Gue tuh bingung banget ya cuy. Tapi sebelum itu, sabar dulu. Sebelum itu gue nggak mau langsung kasih ceramah. Sabar dulu. Sebelum itu ya men ya, kita bakal liatin nih beberapa komentar yang bener-bener bikin gue kesel banget nih. Salah satunya nih men ya, lo orang ya badut parah, so-soan merasa paling tersakiti kayak bab. Lihat noh, nih sininya tetap tegar, nggak kayak lo orang malah bundir. Ini dia komentar-komentar kayak gini. Komentar-komentar kayak gini yang bikin gue kesel. Oke, udah ya, kita lihat info-infonya udah nih ya. Oke, udah. Oke, sekarang gue bakal kasih sedikit kalimat lah dari gue gitu kan sebelum kita penutupan. Tapi sebelum itu kita bakal lihat dulu nih fotonya tuh kayak gini intinya. Nanti bakal gue blur lah mena. Nah intinya foto kayak gini dan dia udah meninggal gitu kan. Dia lompat dari gedung gitu. Intinya kayak gitu coy. Nah kita udah selesai dulu lihat info-infonya. Kita bakal langsung aja ngomong ya mena. So di sini yang udah gue lihat dari tadi, yang gue udah lihat dari info-info yang gue dapet, bahwasanya di sini berarti dia itu bunuh diri karena dia itu dibully gitu kan. Dan dia nggak ada tempat untuk cerita ke orang-orang. Nah ini yang menjadi permasalahannya gitu. Karena dari yang gue tahu nih anak-anak muda sekarang, apalagi COVID, ini mana notabene dia di rumah doang, dia nggak keluar, dia nggak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, pasti stresnya nambah, bener nggak? Gue juga kayak gitu men, gue stres banget coy. Gak ada teman ngobrol, gak ada yang peduli sama gue, gak ada yang sayang sama gue, gak ada yang cinta sama gue, gak ada yang nemenin gue. Tapi bener bukan bercanda men, bener. Jadi kayak abis gue record ini kelihatannya ceria, abis itu gue nangis gitu karena gue kesepian men. Dan itu pasti banget terjadi pada orang remaja semuanya pada saat zaman covid kayak gini. Karena ya men ya, orang-orang tuh pengen banget ada tempat cerita, ngelawak, ngobrol, dan juga interaksi langsung antara manusia dengan manusia. Nah ini yang terjadi pada si Rafdi ini, gue yakin. Jadi dia itu mungkin ya men ya, teman online mungkin ada, tapi mungkin teman online juga nggak bisa bikin dia seneng. Dan dia ada masalah nih, kayak tadi yang kita baca ya men, dia ada masalah, orang tuanya bercerai atau apa gitu kan. Intinya dia ada masalah, kita nggak tahu masalah dia lebih rinci apa. Intinya dia ada masalah dan dia nggak bisa nih cerita sama orang langsung gitu. Apalagi ya men ya, nih gue sekedar gue bilang aja, emang kalau misal wibu itu atau orang yang suka dengan anime biasanya antisosial. Nggak semua tapi ya, gue aja nggak antisosial meskipun gue jarang keluar rumah, tapi gue nggak antisosial. Gue nggak bener-bener nggak kayak orang-orang yang nggak bisa bersosial. Enggak, gue bisa bersosial. Tapi emang rata-rata anime itu bikin orang tuh jarang keluar rumah karena nonton video di rumah doang gitu kan. Nah kejadian ini si Rafdi ini mungkin dia itu orang yang antisosial, kemungkinan besar, gue juga nggak tahu. Jadi dia itu nggak bisa nih cerita ke orang-orang gitu kan apa yang dia alamin. Jadi makanya dia bunuh diri. Nah ini yang jadi pesan penting buat kalian semua ya men. Kalian tuh harus tahu kalau misalnya ada nih temen kalian yang kelihatannya kayak bahagia, terus dia nggak pernah cerita masalah dia sama lu, dia nggak pernah cerita masalah kesedihan dia ke lu, dia cuma cerita, dia cuma denger cerita kalian doang, kayak kalian curhat ke dia doang, tapi kalian nggak pernah curhat. Apa sih Ras? Tapi kalian nggak pernah dengerin dia curhat. Nah itu yang jadi masalah. Itu yang jadi permasalahan. Karena ketika orang nih udah kelihatan bahagia, pasti ada kesedihan yang disimpan sama dia. Jadi di sini pengen gue bilang adalah tolong banget buat kalian semua yang punya temen gitu kan, atau kalian yang punya masalah, curhat aja, curhat ke orang-orang terdekat Anda. Meskipun mereka nggak mau mendengarkan, nggak apa-apa, curhat aja, jangan dipendam sendiri. Dan juga kalian sebagai temennya jangan nggak mau tahu gitu loh. Seenggaknya gini loh, nanya aja nih. Ini salah satu kalimat yang benar-benar bikin gue seneng banget adalah ketika ada orang yang nanya ke gue, how's your day, gimana harimu, menyenangkankah, coba cerita dong kesini. Itu bener men, itu kayak bener-bener dapet banget feeling dimana kalian tuh seneng banget kalau ditanyain kayak gitu. Karena gue tuh tipe orang yang emang bener-bener butuh tempat cerita, dan gue yakin semua manusia juga kayak gitu. Apalagi zaman covid kayak gini, dimana orang-orang jarang berinteraksi dengan teman-temannya gitu kan di sekolah, jarang gitu. Jadi yang mau gue sampaikan adalah memang bunuh diri itu bukan hal yang bagus, memang bunuh diri itu hal yang salah, memang di agama itu melarang buat bunuh diri. Oke, kita udah cukup nih mengomentari tentang bunuh diri dan juga agamanya, tapi yang harus kita sampaikan di sini adalah edukasi
edukasi untuk orang-orang yang memang lagi stres sekarang, tapi jangan katain orang yang udah meninggal. Karena yang jadi permasalahan di channel banyak banget orang-orang yang komen di situ. Lu gue banget bro, ngapain bunuh diri? Salah, bunuh diri itu salah bro. Lu ngapain marah ke orang yang udah nggak ada? Maksud gua, ngapain marah ke almarhum? Dia udah meninggal bos. Kita doain aja yang terbaik gitu. Ya meskipun kita tahu itu salah, tapi bukan ke situ poinnya. Poinnya adalah kita edukasi. Kita ambil hikmah dari berita ini adalah dengan kita itu berarti harus lebih peduli dengan sekitar kita gitu. Kayak kita harus ngomong ke orang-orang sekitar kita. Kita harus tanya apakah dia emang ada masalah atau apa. Kalau misalnya mukanya kelihatan bahagia selalu, nah itu harus dicurigai gitu. Harus dicurigai. Karena ketika orang terlalu bahagia ya, pasti dia menutupi kesedihannya. Coba kalian tanya sama teman kalian kayak gitu. Dan juga buat kalian semua yang punya masalah, yang stres, yang bingung, tolong banget gue bilang, jangan dipendem. Seenggaknya lu ngomong sama orang tua lu. Oke, kalau orang tua lu nggak ada, lu bercerai apa gitu, ada meninggal atau apa, oke, lu ngomong sama temen lu. Lu nggak boleh yang namanya antisosial. Jadi ketika lu nonton anime, oke, lu emang di rumah terus, tapi seenggaknya lu harus ada interaksi. Seenggaknya sehari 2 jam 3 jam lu harus ngomong ke orang. Jangan jadi antisosial banget, jangan. Ngomong gitu loh, ngobrol ke orang-orang, cerita apa yang lu rasain gitu. Jangan jadi orang-orang yang bener-bener mendam semuanya sendiri gitu, karena nggak bagus ya men ya. Intinya yang di sini yang bisa kita sampaikan adalah hikmahnya itu. Ketika kalian punya masalah, ngomong. Dan juga ketika kalian punya temen yang selalu bahagia, nggak pernah ceritain masalah sedih dia, itu bukan berarti dia nggak pernah punya masalah sedih ya men. Karena setiap manusia pasti punya masalah sedih gitu. Mau dia sebahagia apapun, mau dia sekaya apapun, kalau misalnya dia sendiri pasti dia sedih, karena dia pasti ngerasa kayak nggak ada yang peduli sama dia. Nah itu yang jadi masalah ya men. Jadi buat kalian semua, kalau misalnya kalian punya teman atau apa, ajak ngobrol. Dan kalian kalau misalnya antisosial, jangan antisosial banget. Ngobrol ke teman kalian, curhat ke teman kalian, gitulah intinya men ya. Jadi yang pengen gue sampaikan itu, karena ini bener-bener relate banget ya cuy ke anak muda sekarang gitu. Gue yakin banget semua anak muda sekarang itu stres. Beberapa mungkin ya, tapi emang hampir semua. Gue yakin banget, apalagi di TikTok no. Gila. Setiap hari gue lihat tuh ya. Quotes sedih, dia meninggalkanku, aku sendiri, aku kesepian gitu mulu. Sumpah. Dan itu emang bener-bener banyak banget ya coy. Anak muda yang memang lagi galau, bukan dalam artian cinta selalu ya, tapi mereka nggak tahu mau curhat ke siapa. Mau tentang masalah keluarga, masalah tugas sekolah, masalah apapun yang ada di rumah dia, itu dia nggak bisa curhat ke siapapun. Makanya dia stres. Mereka gue bilang, tolong lebih bicara gitu ke orang-orang. Ini kita harus apa ya? Harus berubah gitu. Karena yang kita lihat sekarang zamannya kayak gini, COVID. Jadi kita nggak bisa langsung interaksi langsung kan. Jadi ya seenggaknya kita berubah dengan cara kita ngobrol online apa gitu ke orang-orang yang kalian kenal gitu loh. Intinya harus lebih diubah aja gitu, adaptasi gitu. Jangan mendem semuanya sendiri men ya. Jadi intinya itu aja yang pengen gue sampaikan dari video kali ini. Mohon maaf video kali ini kita nggak banyak reaction dan nggak banyak untuk ngejokes gitu kan. Karena emang gue di video kali ini cuma pengen ngobrol doang ke kalian semua. Dan ini suatu pesan penting lah buat kalian semua adalah ketika kalian punya masalah jangan dipendem. Itu aja intinya. Jangan pernah dipendem. Ya, karena mental kalian tuh bukan mental baja. Jangan sok-sokan mental baja. Kita masih remaja loh, belum dewasa. Otak kita masih perlu orang. Kalau bisa orang dewasa mungkin ya, mungkin orang dewasa masih bisa memendam hal itu ya. Tapi ketika kita anak remaja yang masih bertumbuh, masih ada apa ya, perkembangan, stres kita masih tinggi, amarah kita masih tinggi, itu pasti masih perlu banget yang namanya curhat. Masih perlu banget dengan yang namanya ngomong ke orang-orang gitu. Intinya jangan dipendam sendiri men. Itu bener-bener bahaya banget ya cuy ya. Dan juga sekali gue bilang, rest in peace buat Rafdi Ali. Gue tahu dia salah, dia bundir, dia salah, tapi kita jangan menghina dia. Kita doakan aja yang terbaik. Semoga dia cepet lah dapet mungkin ampunan dari Allah. Aku juga gak tahu. Intinya semoga aja baik-baik aja di sana men. Amin ya cuy ya. Intinya kayak gitu. Dan juga jangan pernah dilakukan buat kalian-kalian semua yang emang lagi stres, jangan pernah. Karena bunuh diri itu bukan jalan untuk kalian selamat, bukan jalan untuk kalian hilang dari stres, bukan. Bunuh diri itu bukan jalan intinya men. Bunuh diri itu cuma mengakhiri permasalahan, tapi tidak mengakhiri permasalahan di kehidupan berikutnya. Karena ketika kalian meninggal, kita bahas agama itu udah beda lagi. Intinya kalau misalnya kalian bunuh diri, kalian meninggal, itu bukan hal yang baik bakal kalian dapetin, malah hal yang buruk. Intinya jangan pernah bunuh diri coy, oke? Itu bukan penyelesaian, oke? Udah guys ya, kita video subscribe dan bye bye. Semoga kalian denger semua apa yang gue bilang tadi men.